Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya ini, Bu Mami? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Eh, ini pertemuan kita cuma 20 menit, Bu Mami. Apa yang pengen Bu Mami sampaikan? Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini, Pak, saya mau cerita-cerita tentang murid saya. Tidak apa-apa ya. Monggo, monggo, boleh. Nggih. Silahkan. Eh, ini kan masih awal ajaran tahun baru ya, masih dapat 1 bulanan. Nah, Mm-mm. murid saya yang baru ini ada salah satu yang datangnya tuh sering terlambat, Pak. Terlambatnya itu, Sering terlambat. iya sering terlambat sekolah. 1 minggu bisa sampai 3 kali terlambat sekolahnya, Pak. Mm-mm. Jadi, Dan ya Ibu silakan lanjut. ya, dan ketika saya tanya itu alasannya itu berbeda-beda, Pak. Yang mulai dari terlambat bangunnya, terus kapan hari Mm-mm. itu alasannya itu kucingnya meninggal, dan pernah juga bilang masih menunggu sarapan, jadinya dia itu terlambat ke sekolahnya. Kalau mungkin Oh, 1 kali sih saya masih apa ya, masih toleransi. Nah ini lama-lama kok menjadi sering gitu loh, Pak. iya. Oke. Jadi, kalau boleh saya ulang tadi, Bu Mami sekarang sedang menghadapi permasalahan, yaitu ada salah satu siswanya yang sering tidak masuk dengan berbagai alasan gitu ya Bu Mami ya. Terlambat, Pak. Oh terlambat. Ya, Jadi dia masih masuk terlambat. nih. Masih masuk, cuman datangnya Masih terlambat. masuk. Oh, ini terlambat. Oke, kalau begitu dari pembicaraan kita ini kan enggak lama, nanti apa yang ingin Ibu Mami ini dapatkan dari pembicaraan kita nanti? Saya ingin ini Pak, mendapatkan solusi. Bagaimana anak ini tuh bisa hadir di sekolah itu tepat waktu. Tidak terlambat Baik. terus. Begitu, Pak. Oke. Jadi tujuan kita akan coba cari solusi dari permasalahan Bu Mami supaya siswa ini nanti tidak sering terlambat lagi, minimal normal lah kalau terlambat 1 kali dalam 1 bulan itu kan normal nih Bu Mami. Tapi Iya. kalau 1 minggu sampai 3 kali kan ini sudah normal kan gitu. Betul seperti itu ya Bu Mami. Oke. Nggih, Pak. Betul, Pak. Oke. Ya. Kemudian kalau menurut Bu Mami kita coba saya ingin tahu situasi di tempat Bu Mami, anak ini tingkah laku, perilaku di kelas itu seperti apa? Apakah ada tanda-tanda atau bagaimana? Bisa diceritakan? Iya. Perilakunya baik-baik saja, Pak, di kelas. Bergaul dengan Oke. temannya juga dia bisa bersosialisasi dengan temannya, baik dengan guru Mhm. dia juga ramah. Bahkan dalam hal pelajaran anaknya juga masih kategori bisa, Pak, kategori mampu dalam hal Mampu ya. akademik, Pak. Iya, Mhm. Mhm, mhm, mhm. Jadi ya hanya eh it ya, iya, ya hanya itu tadi anaknya itu permasalahannya hanya datangnya sering terlambat ke sekolah, Pak. iya. Baik. Jadi karena sering datang terlambat, namun
karena masih masuk sehingga tidak berefek kepada akademiknya gitu Ibu ya, masih normal, masih sama kategori bagus seperti itu Bu Mami, betul Iya, ya? iya, Jadi sebenarnya potensi anak ini kan bagus. Meskipun terlambat, dia masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik kan seperti itu. Cuman mungkin berarti tidak baik di kedisiplinannya nih Bu ya. Oke, iya kalau Pak. begitu eh, hmm, apa yang sudah Ibu Mami lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin apa sudah pernah dicoba dengan trik apa seperti itu Bu Mami? Bisa diceritakan? Iya Pak. Eh, Awalnya sih saya hanya menanyakan ya kepada si anak tersebut untuk awal-awalnya. Nah, setelah saya rasa kok sudah sering, jadinya anak tersebut saya ajak duduk bersama dengan saya. Saya mulai menanyakan agak lebih dalam tentang anak tersebut, kenapa terlambatnya, terus kalau di rumah itu apakah tinggal dengan orang tuanya atau Iya. dengan yang lain, terus kegiatan orang tuanya di pagi hari itu bagaimana, itu saya sudah ajak duduk bersama anak ini Pak. Dan memang ternyata orang tuanya itu sibuk Pak kalau pagi. Kebetulan ya di daerah saya itu kan daerah pantai. Jadi ibunya itu kalau pagi berjualan ikan Pak. Jadi ya Oh mungkin gitu ya, iya. ya dari latar belakangnya kalau pagi ibunya itu sudah berangkat berjualan ikan. Jadi si Hmm. anak ini mempersiapkan kebutuhan sekolahnya itu sendiri. Hmm. Oke, jadi si anak ini hari-harinya mempersiapkan kebutuhan sekolah sendiri karena di pagi buta sudah ditinggalkan oleh orang tuanya untuk berdagang, seperti itu Bu ya. Iya Pak. Oke, kalau begitu, adakah kasus sejenis Bu? Mungkin siswa lain di kelas lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan si anak kita sebut si A sudah, oke. Si A ini Bu. Iya, Pak. Kalau anak yang lainnya banyak ya, Pak, kalau kan orang tuanya yang sama-sama jualan ikan itu banyak. Mungkin yang anak lainnya itu lebih bisa bangun pagi daripada si anak tersebut. Hmm, Iya, saya sempat tanya iya. juga ke murid-murid saya yang lain, "Saya bisa Bu bangun pagi, saya pasang alarm Bu di HP saya." Terus ada juga Nah, yang pas. bilang Ya, ke saya terus? itu, meskipun orang tua saya berjualan ikan sebelum berangkat masih sempat membangunkan saya, Bu. Ada yang seperti itu, Hmm, Pak. iya. Oke, ini berarti tadi ada kasus yang sama sebenarnya dengan anak yang lain dengan latar belakang yang sama. Karena kan SD biasanya nggak terlalu jauh Bu ya. Lingkup masyarakatnya kan nggak terlalu jauh. Jadi hanya sebatas itu dan biasanya sama, latar belakangnya sama. Jadi ada juga anak-anak dengan orang tua yang kesehariannya sama. Pagi sudah berangkat jualan ikan gitu. Tapi dia bisa datang tepat waktu, bener Tepat Bu waktu. Mami ya? Iya, Pak, betul, ya. Oke. Salah satunya adalah dia tadi Bu Mami sampaikan setel alarm di handphone dan sebagainya seperti itu. Ada yang memang ibunya sebelum berangkat sudah dibangunkan. Iya. Artinya berarti si ibu ini memahami Bu ya kalau anaknya ini sekolah masuk jam berapa begitu ya? Iya, Pak. Yang tadi itu bisa hadir tepat waktu itu si ibunya Mm-mm. sebelum berangkat ke pasar itu sudah membangunkan anaknya dan anaknya mungkin mudah untuk dibangunkan Ye. ya. Jadi cepat untuk proses berangkat ke sekolahnya itu. Oke. Hmm, kita sudah dapat poinnya Ibu. Berarti eh, kita juga bisa nggak ya kalau menurut Ibu Mami apa yang diterapkan oleh anak-anak lain yang tadi itu bisa datang tidak terlambat diterapkan kepada si A ini kalau menurut Jenengan?
Iya, kalau menurut saya bisa ya Pak ya. Saya juga sudah mulai melakukan pendampingan terhadap murid saya ini. Saya beri masukan, saya beri saran murid saya ini dengan mencontohkan teman yang lainnya bisa begitu. Nah, Teman yang lainnya itu bisa. bisa memanajemen waktunya sendiri. Ada tanggung jawab dari teman yang lainnya. Nah, saya ingin Betul. memunculkan tanggung jawab dari anak ini agar bisa bangun pagi dan bisa berangkat ke sekolah tidak terlambat lagi. Dan si anak ini Memunculkan pun, tanggung jawab. Mm-mm. iya Pak, Baik sekali itu Bu. Memunculkan tanggung jawab. Jadi nanti menurut Bu Mami, anak ini akan lebih memiliki rasa tanggung jawab seperti itu ya setelah dilakukan pendampingan. iya Pak, agar Oke. nantinya Oke. tumbuh Kalau motivasi ini, dalam dirinya sendiri bagaimana saya nah, iya, saya bisa hadir ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi. oke. Baik. Eh, Berarti ini yang saya tangkap dari apa yang Bu Mami sampaikan, baru satu muncul bahwa nanti akan ada pendampingan agar supaya membangkitkan motivasi si anak ini. Kalau mungkin ada cara lain Bu, mungkin Ibu butuh nggak support, bantuan atau dukungan dari pihak yang lain, entah dari pihak sekolah sendiri atau justru dari luar sekolah, agar supaya nanti bisa membantu seperti salah satu yang sudah sukses itu, yang bisa masuk tanpa terlambat itu kan dibangunkan sama orang tuanya. Mungkin adakah Bu Mami? Iya Pak, uh, saya juga berpikir ya perlu saya untuk berkomunikasi dengan orang tua si anak ini Pak. Ya, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya tersebut bahwa anaknya itu sering datang terlambat. Nah, saya akan mengkomunikasikan agar orang tua di rumah juga membantu saya dalam hal mengingatkan anaknya tersebut. Jadi tidak Nah, anaknya itu masih didampingi lah setidaknya, tidak ditinggal begitu Pak. iya, iya, Jadi iya. saya akan Itu saya memahami mengadakan komunikasi dengan orang tuanya dulu. dengan orang tua. Baik, Iya Pak. berarti yang pertama tadi pendampingan kepada si anak agar tumbuh lagi motivasi dalam dirinya. Kemudian yang kedua, Bu Mami akan berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik, berkolaborasi dengan orang tua, supaya membantu program sekolah, ya. Termasuk nanti bagaimana si anak ini bisa datang tanpa terlambat. Orang tua membangunkan dulu sebelum dia berangkat ke pasar. Mungkin seperti itu yang dapat saya tangkap, betul ya Bu Mami ya? Betul Pak. Oke, kalau berikutnya mungkin bantuan dari pihak lain selain orang tua, dari pihak si sekolah, jika dirasa cukup berarti cukup. Kalau Mungkin mungkin nanti, masih ada, mungkin iya ya Pak. Mungkin nantinya saya akan berkolaborasi dengan bagian kesiswaan di sekolah saya. Biasanya kan bagian kesiswaan itu yang urusan menertibkan, urusan tata tertib itu biasanya dengan bagian kesiswaan. Kalau kalau misalnya ya sampai sudah berkali-kali, nanti saya akan berkolaborasi dengan bagian kesiswaan agar ada solusi untuk murid saya ini, Pak. betul. Saya sangat mendukung Bu Mami ini karena kenapa? Eh, Sangat baik sekali sebenarnya kegiatan ini kalau menurut saya Bu Mami untuk menjadi pelajaran juga untuk siswa yang lain. Jadi bantuan dari siswaan juga penting. Bagus sekali Iya, apa yang Pak. disampaikan oleh Bu Mami tadi. Yang di sini yang saya catat ada 3 Bu Mami. Yang pertama tadi Bu Mami akan melakukan pendampingan lebih intens, kan sudah dilakukan sebenarnya pendampingan di awal. Cuman ini Ya, akan lebih intens karena Ibu Mami akan bagaimana menumbuhkan tanggung jawab dari anak tadi, kan betul tadi seperti itu yang disampaikan Mami. iya. Kemudian yang kedua, Mami tadi bilang akan menjalin komunikasi, koordinasi dengan orang tua agar supaya
minimal bisa membangunkan lebih awal kan seperti itu Ibu. Nggih, Kemudian yang Pak. ketiga, ini Bu Mami akan jika nanti dalam sekian kali masih terjadi lagi, akan minta support atau bantuan dari kesiswaan. Jika nanti Bu Mami tidak bekerja sendiri. Betul seperti itu Bu Mami ya? Ya, betul, Pak. Baik. Kalau begitu, kira-kira apa yang sudah baik tadi ini? Ada 3 poin yang Bu Mami sampaikan tadi. Kapan kira-kira bisa mulai dilaksanakan? Saya rasa bisa secepatnya ya Pak, kalau pendampingan kan sudah saya laksanakan, ya tinggal saya itu berkomunikasi dengan orang tua dan berkolaborasi dengan bagian kesiswaan di sekolah saya. Mungkin saya besok sudah bisa berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah, dengan bagian kesiswaan. Setelah itu mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya Pak. Baik, luar biasa sekali. Jadi sesegera mungkin menurut Bu Mami bisa mulai besok ini sudah bisa mulai Iya Pak, dilaksanakan. Iya. sesegera mungkin Dan agar segera teratasi. kasihan juga anaknya ini kalau tidak segera diatasi memang. Iya. Oke, Bu Mami kira-kira dalam pelaksanaannya ini nanti cukupkah Bu Mami sendiri atau harus ada partner seperti itu? Ada. Tapi rumahnya dekat kan Bu Mami ya? Oh Mungkin dekat sendirian Pak, dekat berarti. saya tahu ya rumahnya. Lingkupnya Saya SD bisa tidak perlu harus berkunjung ke jauh banget. rumahnya sendiri. Iya. Rumahnya dekat-dekat Oke, kok Pak murid saya. oke. Terus bagaimana nanti Bu Mami melakukan pemantauan setelah dilaksanakan kegiatan ini? Ada perubahan Ya, kah pemantauan atau saya ya sama? pada waktu pagi hari saya kan ya sudah hadir di sekolah. Nah, saya kan sudah bisa melihat nantinya perkembangan si anak ini. Apakah sudah lebih baik dari sebelumnya, dari yang dengan bantuan orang tuanya juga, dengan bantuan kesisaan juga, ya mudah-mudahan lebih baik Pak. Nanti akan saya pantau terus perkembangannya Pak. Siap. Oke, kita sepakat itu Mami. Mungkin sudah cukup apa yang kita bicara malam hari ini, Bu Mami. Sekarang saya ingin tanya di penghujung ini apa yang sudah Bu Mami dapatkan dari pembicaraan kita yang hanya singkat tadi itu, Mami? Ya Pak, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas saya, yang murid saya terlambat tadi. Awalnya kan saya masih bingung bagaimana ini, dengan bantuan Bapak tadi saya bisa menemukan solusi, mengarahkan saya bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan saya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama, Bu Mami. Alhamdulillah kalau seperti itu. Harapan saya mudah-mudahan anak ini akan menjadi lebih baik dan tidak ada hal yang serupa terjadi lagi seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini, Bu Mami. Jika mungkin diperlukan ada sesuatu yang lain, boleh silahkan nanti kapan dilaksanakan pertemuan seperti ini. Mungkin seperti itu kita akhiri ya, Bu Mami. Oh, iya Pak, Oke. terima kasih banyak ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.